Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pascal Madrasah Bega dari kelas 12 MIPA 4 absen 32. Saya Gita Francisca Sugianto dari 12 MIPA 4 absen 15. Saya Lisa Ismadiani dari kelas 12 MIPA 4 absen 22. Saya Saskia Bikomala dari kelas 12 MIPA 4 absen 34. Saya Muhammad Andri Kusuma dari kelas 12 MIPA 4 absen 27. Pemenuhan hak adalah pemenuhan terhadap suatu hal berupa keistimewaan, kekuasaan, dan kesempatannya sebagai manusia dan manusia lain, hukum undang-undang dan negara tanpa merugikan hak. Contoh, sebagai warga negara Indonesia yang berhak memperoleh pemenuhan hak seperti warga negara Indonesia lainnya. Di bawah hukum memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Contohnya, hak setiap warga atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berarti setiap orang mendapat pekerjaan dan tempat tinggal yang layak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Kita tentunya melihat bangunan rumah di bantaran sungai merupakan salah satu tempat milik pemerintah. Jadi, warga yang tinggal di daerah tersebut kurang beruntung karena tidak bisa mendapat hak secara utuh. Analisis kasus pemerintahan hak dan pengingkaran kewajiban atas pembangunan rumah di bantaran sungai. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengairan serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai. Aturan tersebut menegaskan 20 meter sampai pinggir sungai dilarang untuk dibangun sebab perairan tersebut milik negara. Namun setelah peraturan tersebut dikeluarkan, penyerobotan bantara sungai terus terjadi. Pemerintah membiarkan tanah negara diserobot secara pribadi. Tidak sedikit warga yang memegang hak milik tanah di bantaran tersebut. Pengingkaran kewajiban adalah kewajiban yang telah diberi kepada seseorang tetapi orang tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara atas pembangunan rumah di bantaran sungai. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. A. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. B. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. C. Sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. D. Penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah. E. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga tersebut tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. F. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering Anda dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisirkan
atau bahkan dihilangkan. Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dan dalam rangka menegakkan hukum. B. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Yang C. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. D. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. E. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah atau perguruan tinggi, maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. F. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. G. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.